Peristiwa gerhana di bulan Ramadan pada bulan yang lalu yang kerap dikaitkan dengan datangnya Imam Mahdi sebagai salah satu tanda kiamat. Ulama karismatik Kiai Haji Yahya Jainul Ma'arif pernah ditanya soal ini oleh seorang jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gerhana bulan dan matahari telah menghiasi pada Ramadan 2024 pada bulan yang lalu. Peneliti Pusat Riset Antariksa Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Farah Mumtahana, menyampaikan dua fenomena astronomi tersebut tidak bisa diamati di Indonesia. Mengutip laman BRIN, dua gerhana yang diperkirakan terjadi di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang lalu itu gerhana bulan penumbra pada 24 sampai 25 Maret 2024 yang lalu, dan gerhana matahari total GMT pada 8 April 2024 yang lalu. Lantas, apakah dengan gerhana ini sebagai tanda kedatangan Al-Mahdi? Simak penjelasannya dalam channel Kapah Motivasi. Jawabannya dalam artikel ini. Ada juga fenomena gerhana di tahun 2024, tetapi sayangnya tidak melintas di wilayah Indonesia, namun dapat dijadikan pertimbangan jika ingin merencanakan wisata atau ekspedisi mengejar gerhana. Tutur Farah dikutip Jumat 15 bulan 3 2024 yang lalu. Peristiwa gerhana di bulan Ramadan kerap dikaitkan dengan datangnya Imam Mahdi sebagai salah satu tanda kiamat. Ulama karismatik Kiai Haji Yahya Jainul Ma'arif pernah ditanya soal ini oleh seorang jemaahnya. Dalam percakapannya, seorang penanya, "Saya hamba Allah izin bertanya mengenai isu yang berkembang di tengah umat mengenai gerhana di bulan Ramadan yang dikaitkan dengan kemunculan Imam Mahdi, tanda kiamat," kata seorang penanya mengawali pertanyaannya, dikutip dari tayangan YouTube Al-Bahjah TV. Bagaimana pendapat Buya mengenai isu tersebut yang menimbulkan keresahan di tengah sebagian umat Islam? Lanjut dia bertanya kepada Buya Yahya. Penjelasan Buya Yahya soal kemunculan Imam Mahdi. Buya Yahya menjelaskan, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kemunculan Imam Mahdi termasuk salah satu tanda kiamat kubro. Imam Mahdi akan membersamai Nabi Isa alaihi salam melawan Dajjal menjelang hari kiamat nanti. Imam Mahdi adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman. Ia memiliki nama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdullah. Garis nasab Imam Mahdi bersambung hingga Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Siti Fatimah Az-Zahra dari Sayyidina Hasan. Itu adalah Imam Mahdi yang kita yakini. Biarpun di sana ada Imam Mahdi dengan versi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, kata beliau, Buya Yahya. Kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda kiamat kubro didasarkan pada riwayat-riwayat dari hadis sahih. Kendati demikian, ada sebagian yang menyatakan hadis-hadis tersebut tidak sampai derajat mutawatir. Karena itu,
Bagi sebagian ulama, mengingkari Imam Mahdi tidak dianggap keluar dari iman. Tapi sah kita meyakini karena hadis kemunculan Imam Mahdi. Benar dan kita yakin. Secara pribadi yakin betul insya Allah Imam Mahdi akan datang. Imbuh pengasuh LPD Al-Bahjah ini. Soal gerhana di bulan Ramadan tanda kiamat. Soal gerhana di bulan Ramadan, Buya Yahya tidak melihat adanya kaitan langsung dengan kemunculan Imam Mahdi sebagai salah satu tanda kiamat. Gerhana adalah fenomena astronomi yang dapat diprediksi oleh manusia. Adapun kemunculan Imam Mahdi adalah suatu hal yang hanya Allah yang maha mengetahuinya. Buya Yahya menegaskan, tanda kiamat seperti kemunculan Imam Mahdi akan diketahui pada akhirnya dan tidak perlu dicari. Umat Islam sebaiknya fokus pada persiapan diri untuk menghadapi kedatangan Al-Mahdi, daripada mencari-cari tanda-tanda tertentu yang sebenarnya tidak begitu relevan. Gak usah dicari, gak usah menunggu gerhana, gak usah nunggu gerhana. Kita menyiapkan diri dengan keimanan. Jika pada waktunya datang Sayyidina Isa, Imam Mahdi, kita akan menjadi pendukungnya, kata beliau Buya Yahya. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itu jangan terlalu banyak didengar isu kayak gitu. Gak banyak manfaatnya untuk Anda, Buya Yahya menegaskan. Jadi kesimpulannya soal gerhana di bulan Ramadan, Buya Yahya telah menjawab, tidak melihat adanya kaitan langsung dengan kemunculan Imam Mahdi sebagai salah satu tanda kiamat. Gerhana adalah fenomena astronomi yang dapat diprediksi oleh manusia, sedangkan kedatangan Al-Mahdi tidak dapat diprediksi seperti gerhana, karena Al-Mahdi hanya Allah yang maha mengetahui. Namun tanda-tandanya kedatangan Al-Mahdi seperti berikut ini. Seperti tandanya dalam 10 tanda ini, yaitu 10 tanda munculnya Imam Mahdi, termasuk mengeringnya sungai Efrat. Imam Mahdi merupakan sosok yang terkenal dalam Islam. Kemunculannya akan menjadi salah satu tanda-tanda hari kiamat nanti. Lantas, apa saja tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi? Di dalam buku Al-Ibadah, Akidah Dasar Salafiyah karya Abu Pawas Nasrul Mas'udi, dijelaskan bahwa Imam Mahdi akan memiliki nama yang sama seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan dia kelak akan menguasai bangsa Arab. Seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dunia tidak akan hilang dan pergi sampai seorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Laki-laki tersebut dari ahli baitku yang namanya seperti namaku. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad. Menurut Rahmat Murado Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman, Imam Mahdi lahir ke bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Pada masa itu, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur dan tidak ada kekeringan. Harta akan berlimpah dan akan dibagikan Imam Mahdi secara merata. Tidak ada golongan dalam pembagian harta, apalagi diskriminasi. Ia akan menjadi pemimpin umat Islam selama 7 sampai 8 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar di akhir umatku seorang bernama Mahdi. Allah kirimkan kepadanya hujan, tanah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya, uang diberikan secara merata, hewan ternak membanyak, umat diagungkan, ia hidup 7 atau 8 tahun. Apa yang terjadi jika Imam Mahdi muncul? 10 tanda kemunculan Imam Mahdi menurut buku Armageddon, peperangan akhir zaman. Menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil oleh Wisnu Sasongko.
Tanda kemunculan Imam Mahdi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni tanda sebelum kemunculan, tanda ketika kemunculan, dan tanda-tanda setelah kemunculannya. Yang pertama, Irak dan Suriah diboikot bangsa Romawi. Salah satu tanda telah dekatnya kemunculan Imam Mahdi adalah ketika Irak dan Syam atau Suriah diboikot oleh Romawi, yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Jabir meriwayatkan bahwa bersabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham. Sahabat bertanya, siapa yang melakukan itu, ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, orang-orang ajam, non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Lalu sahabat kembali bertanya lagi, siapa yang melakukan itu, ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, orang-orang Rum. Kemudian Jabir diam sejenak dan mengutip sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Yang kedua, hancurnya Irak. Usaha Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak telah dilakukan sejak 2002. Amerika Serikat memancing Irak untuk berperang agar Amerika Serikat mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Hal ini merupakan skenario yang dirancang Amerika Serikat dan Israel. Intrik-intrik dilakukan agar Irak terpancing untuk menyerang Israel. Dengan begitu, ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel untuk sebuah kepentingan besar di masa depan. Merealisasikan impian bagi Eretz Israel atau Israel Raya yang akan mencaplok Lebanon, Sinai, Suriah, dan Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, wafatnya khalifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda mengisyaratkan kemunculan Imam Mahdi sudah dekat seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah dilanda perselisihan, maka saat itulah Al-Mahdi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Makkah. Kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Makkah dan Madinah. Ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak untuk membaiatnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang keempat, muncul banyak perselisihan dan gempa bumi. Imam Mahdi muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan gempa bumi. Kala itu dunia penuh dengan penganiayaan dan kezaliman. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah-tengah manusia.
Ketika itu, ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan-kegoncangan, Dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezaliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya, dan Dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat dan merata. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lalu untuk yang kelima, munculnya bintang berekor. Bintang berekor atau yang biasa disebut dengan komet merupakan tanda munculnya Imam Mahdi. Kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Imam Mahdi. Kedatangannya bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan. Hal ini turut disebutkan dalam manuskrip kuno. Telah dekat keluarnya bersama bintang yang mempunyai api dan lidah api. Dan lalu untuk yang keenam, Sungai Efrat mengering. Dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi, disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Az-Zaman bahwa keringnya Sungai Efrat atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas merupakan tanda datangnya Imam Mahdi sebagai akhir zaman. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segera Sungai Efrat akan memperlihatkan kekayaan gunung emas. Maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang sama. Dalam hadis itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sungai yang mengalir di 3 negara besar, Turki, Suriah, dan Irak, itu pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Selain keenam tanda tersebut, berikut tanda-tanda munculnya Imam Mahdi yang lain. Lanjut yang nomor 7. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi yang nomor 7 yaitu langit berubah menjadi gelap gulita. Yang kedelapan, terjadinya gerhana bulan saat awal malam bulan Ramadan dan terjadi gerhana matahari pada malam pertengahannya. Kedua peristiwa tersebut belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada tahun 2024, kira-kira pada bulan Maret, ya pokoknya pada bulan yang lalu di tahun 2024 ini, tepatnya pada bulan Ramadan, ada dua gerhana yang kata orang dikaitkan dengan bahwa gerhana itu tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Namun Buya Yahya menjawab, gerhana itu adalah prediksi atau arahan dari para ilmuwan yang menyampaikan sesuai hasil prediksinya. Namun hakikatnya untuk kedatangan Al-Mahdi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Namun untuk tanda-tanda kedatangannya sudah banyak. Namun yang paling tepat kedatangannya yaitu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Lalu yang nomor 9, munculnya tanduk Ju'as-Sinin yang memiliki 2 ujung. Yang ke-10, muncul api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Ciri fisik Imam Mahdi. Mengenai ciri-ciri fisik Imam Mahdi dan sifat dari Imam Mahdi disebutkan dalam riwayat sahih berikut di antaranya.
Imam Mahdi memiliki perawakan orang Israel, memiliki kulit terang seperti orang Arab, kedua pahanya kurus. Saat berbicara, nadanya agak berat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya yaitu di kisaran 30 sampai 40 tahun. Pada bagian wajahnya, ia memiliki hidung mancung, kening yang lebar, alisnya tipis, memanjang, yang keduanya terpisah. Kemudian Imam Mahdi memiliki mata berwarna hitam dan besar. Terdapat tahi lalat hitam di pipinya, punya gigi depan yang mengkilap, serta memiliki janggutnya lebat. Sementara itu wajahnya bersinar layaknya bintang cemerlang, pada pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Akhlaknya pun mirip Nabi. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Dia akan bertemu dengan Isa bin Maryam dan diminta menjadi imam saat salat bersama Nabi Isa alaihi salam, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bagaimanakah kalian jika Isa bin Maryam turun di antara kalian, lalu imam kalian dari golongan kalian?" Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabat Kapah Motivasi, segitu aja pembahasan dari kami, admin Kapah Motivasi. Semoga bermanfaat tentang berita gerhana yang muncul di tahun 2024 yang lalu. Itulah prediksi para ilmuwan, namun hakikatnya kedatangan Al-Mahdi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat, wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua orang. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.